dari petisi 100 itu adalah dua. Pertama, meminta supaya DPR dan MPR segera melakukan proses pemakzulan Pak Presiden Joko Widodo sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita mengajak seluruh rakyat untuk ikut menuntut segera terlaksananya pemakzulan tersebut. Itulah inti dari petisi 100 yang kita sampaikan, kita bacakan hari ini di gedung MPR Nusantara 5. Alasan pemakzulan menurut Pak Marwan, poin-poin butir-butir yang disampaikan sudah sangat tepat sekali, Pak ya? Ya, jadi kalau kita bicara penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, itu kan banyak aspek kehidupan ya. Ada aspek hukum, ekonomi, keuangan, agama dan sebagainya. Politik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan politik kesayangan, panas. Petisi 100 dan pemakzulan Jokowi, pengamat. MPR dan DPR perlu gelar sidang istimewa jika alasan dan bukti-bukti cukup kuat. Pakar yakin petisi pemakzulan Jokowi akan kandas di tengah jalan, dilansir dari berbagai sumber. Pertama dari kempalannews.com, salah satu gerakan oposisi paling fenomenal di era Orde Baru Soeharto adalah gerakan Petisi 50. Ada puluhan tokoh nasional yang menandatangani petisi dan meminta pertanggungjawaban Soeharto di depan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di antara para petisioner itu ada nama-nama besar seperti Aha Nasution, Muhammad Natsir, dan beberapa nama lain. Petisi 50 lahir karena keprihatinan terhadap arah pemerintahan Soeharto yang dianggap semakin melenceng. Petisi itu dikeluarkan pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Ketika itu Soeharto sudah berkuasa 3 periode atau sekitar 15 tahun. Soeharto sudah melakukan konsolidasi kekuasaan dan menempatkan sekutu-sekutu politiknya dari kalangan militer pada posisi-posisi kunci. Selama 15 tahun berkuasa, Soeharto sudah berhasil menekan oposisi sampai di posisi marginal. PKI atau Partai Komunis Indonesia sudah dihabisi melalui pembunuhan massal dengan memakai kekuatan TNI dan umat Islam sepanjang tahun 1966 sampai tahun 1967. Tokoh-tokoh PKI ditangkap, dipenjarakan, atau dibunuh tanpa pengadilan. Perburuan terhadap sisa-sisa PKI dilakukan secara masif dan sistematis. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan rakyat terus-menerus diingatkan akan bahaya laten PKI. Musuh politik potensial berikutnya bagi Soeharto adalah Islam politik. Partai-partai politik berideologi Islam, terutama Masyumi, ingin bangkit kembali tetapi tidak diizinkan oleh Soeharto. Semasa kekuasaan Orde Lama di bawah Soekarno, Partai Masyumi menjadi penentang utama demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Soekarno. Masyumi juga menentang penggabungan nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi Nasakom. Karena sikap oposisi inilah Soekarno kemudian membubarkan Masyumi. Tokoh-tokoh Masyumi dipersekusi dan dibui. Setelah Soekarno digulingkan oleh Soeharto melalui kudeta militer terselubung, tokoh-tokoh Masyumi melihat ada peluang untuk bangkit dari kubur. Tapi, Soeharto mencium bahaya sejak dini. Masyumi yang independen dan kritis akan menjadi ancaman bagi kekuasaan Soeharto. Upaya menghidupkan kembali Masyumi ditolak oleh Soeharto. Bahkan, Soeharto melangkah lebih jauh dengan menggabungkan partai-partai Islam ke dalam satu partai fusi. Partai-partai Islam digabung menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai-partai nasionalis dan Kristen digabung menjadi satu dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Soeharto menciptakan kendaraan politik baru yang dinamakan golongan karya atau Golkar.
Partai-partai politik dianggap sebagai biang kerok keributan. Karena itu harus ditertibkan. Kehidupan partai dikontrol dengan ketat dan tidak ada politisi yang bisa menjadi ketua partai tanpa restu Soeharto. P3 dan PDI dipimpin oleh orang-orang yang loyal kepada Soeharto. Pemilu menjadi ajang demokrasi prosedural yang sudah didesain dengan cermat. Dengan demikian, Golkar bisa menang mudah dan mutlak dalam setiap pemilu. Soeharto melakukan konsolidasi ideologi dengan membuat tafsir Pancasila untuk kepentingan politiknya sendiri. Soeharto memperkenalkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, P4, atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai pedoman politik dan ideologi Orde Baru. Soeharto memonopoli Pancasila dan menjadikannya sebagai perisai untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Bung Karno memperkenalkan demokrasi terpimpin yang membawanya menjadi presiden yang otoriter. Soeharto mengulangi hal yang sama dengan memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila, yang dalam praktiknya tidak ada demokrasi sama sekali. Soeharto memakai Golkar dan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai pendukung utama kekuasaannya. Dua institusi itu dijadikan sebagai pengawal utama Pancasila versi Soeharto. Pancasila menjadi senjata yang dibuat sakral oleh Soeharto. Tidak ada seorang pun yang boleh mengkritik Pancasila. Kekecewaan terhadap Soeharto semakin menggumpal dan memuncak. DPR sebagai wakil rakyat tidak berfungsi optimal. Oposisi dalam berbagai bentuknya diberangus secara kejam. Media massa sebagai pilar demokrasi diawasi dengan ketat. Di tengah situasi yang mencekam ini, 50 tokoh masyarakat mengeluarkan petisi yang diserahkan kepada DPR dan MPR. Isinya meminta supaya Soeharto mempertanggungjawabkan kebijakan politiknya di lembaga perwakilan rakyat itu. Alih-alih mengadili Soeharto, DPR MPR loyo dan tidak berdaya di depan Soeharto. Banyak pimpinan masyumi yang menjadi petisioner. Selain M. Natsir ada Kasman Singodemejo, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawiranegara. Tokoh politik Islam lain yang menjadi petisioner adalah Anwar Harjono dan A.M. Fatwa. Dari kalangan nasionalis ada S.K. Trimurti dan Manai Sopiaan. Dari kalangan militer dan polisi ada Ali Sadikin dan Hugeng Iman Santoso. Para petisioner itu kemudian diburu dan dipersekusi oleh Soeharto. Mereka dianggap sebagai disiden karena mengkritik Soeharto. Siapa saja yang mengkritik Soeharto berarti mengkritik Pancasila. Risikonya, mereka dikucilkan dan jalur ekonomi mereka diputus. Para petisioner itu dicekal, tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri. Pada era itu petisi 50 adalah gerakan politik oposisi paling besar yang pernah ada. Kendati demikian, Soeharto bisa memberangusnya dengan cepat dan efektif, sehingga gerakan itu layu sebelum berkembang untuk kemudian mati. Sekarang, lebih dari 40 tahun berselang gerakan petisi muncul lagi. Kali ini jumlah petisionernya naik 2 kali lipat menjadi 100 orang. Mereka datang dari latar belakang yang bermacam-macam. Di antara mereka ada 11 jenderal purnawirawan dan 1 orang kolonel. Di antara jenderal high profile yang menjadi petisioner adalah Jenderal Purntiyasno Sudarto yang pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ada juga para politisi senior dan aktivis yang selama ini sudah dikenal di lingkar gerakan oposisi seperti Amin Rais, M. Hatta Taliwang, Syahganda Nainggolan, Sri Edi Swasono, Mudrik Sangidu. Ada juga ulama dan kalangan akademisi seperti Profesor Widya Pratikto dan Profesor Daniel M. Roshid, keduanya dari ITS atau Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Tuntutan mereka jelas dan tegas, yaitu mendesak DPR dan MPR menggelar sidang umum untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dalam naskah petisi yang disebut sebagai Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, terdapat 5 poin utama yang menjadi dasar untuk melengsarkan Jokowi.
Kondisi saat ini terlihat mirip dalam beberapa hal dengan kondisi ketika petisi 50 muncul. Yang pertama, Jokowi dianggap tidak bisa menjalankan amanatnya sebagai presiden, karena tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat dan lebih banyak mengabdi kepada kepentingan oligarki. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya Jokowi lebih banyak berpolitik dan memakai hukum sebagai senjata untuk memberangus oposisi. Selanjutnya, pembangunan ekonomi dianggap gagal. Pembangunan proyek investasi dianggap sebagai pemborosan dan rakyat makin miskin sedangkan oligarki makin kaya raya. Keempat, Jokowi bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat, seperti tewasnya ratusan petugas pemilu dan pembunuhan kilometer 50. Jokowi juga dianggap memihak PKI dalam kasus pembunuhan pada 1965. Jokowi dianggap mencampuri proses politik dengan cawe-cawe menentukan calon presiden dan wakilnya. Alasan-alasan ini sudah cukup bagi petisioner untuk mendesak DPR MPR supaya memakzulkan Jokowi. Petisi 50 berakhir dengan hampa dan para petisioner menjadi paria politik. Masih akan dilihat apakah petisi 100 akan bernasib sama, atau bernasib lebih baik dan berhasil memakzulkan Jokowi. Kita tunggu. Selanjutnya dari harian terbit.com, pemakzulan Jokowi, pengamat MPR dan DPR perlu gelar sidang istimewa jika alasan dan bukti-bukti cukup kuat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan, desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo dari para tokoh yang tergabung dalam petisi 100 merupakan hal serius dan perlu didengar MPR RI dan DPR RI. DPR perlu tanggapi secara serius terkait petisi pemakzulan Presiden, karena yang dibawa tentu isu sangat serius. Para wakil perlu mempelajari petisi yang dibawa para tokoh dan aktivis senior itu. Jika alasan pemakzulan cukup kuat, maka perlu digelar sidang istimewa, kata Deddy menjawab harian Terbit, Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Persoalan menyetujui atau tidak terkait pemakzulan, lanjut Deddy. Biar saja persidangan yang menentukan. Setidaknya DPR telah berupaya menjalankan fungsinya yang orientasi dasarnya adalah kepentingan publik. Sementara itu pengamat politik Fernando Ersento Maraden Sitorus berpendapat, petisi pemakzulan yang diajukan oleh 100 tokoh tetap hanya sebatas aspirasi masyarakat. Direktur Rumah Politik Indonesia ini mengatakan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Proses pemakzulan harus diusulkan oleh minimal 2/3 anggota DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR. Sehingga sangat sulit terwujud petisi yang diajukan oleh 100 tokoh tersebut karena minimal harus dihadiri oleh 432 anggota DPR. Kalau melihat komposisi pendukung pemerintahan Jokowi Amin, dari 575 kursi di DPR RI Partai Demokrat dan PKS hanya memiliki kursi 104 sehingga masih jauh untuk bisa diselenggarakan sidang dengan agenda memakzulkan presiden. Sehingga pemerintahan Jokowi dan partai pendukungnya menganggap santai petisi yang diajukan oleh 100 tokoh tersebut, kata Fernando. Sebaiknya, ujar Fernando, pihak-pihak yang tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi agar bersabar sampai bulan Oktober tahun 2024 yang tinggal 15 bulan lagi. Sebaiknya 100 tokoh tersebut bergabung dalam salah satu kekuatan politik yang mendukung pasangan calon presiden agar bisa memenangkan Pilpres 2024 dan bisa menjadi bahagian dari pemerintahan. Ujarnya. Petisi 100 tokoh nasional dan daerah yang tergabung dalam penegak daulat rakyat menyerahkan petisi 100 ke MPR RI pada Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Petisi yang ditandatangani oleh para ulama,
Cendekiawan, Purnawirawan, dan emak-emak itu berisi desakan kepada MPR dan DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Selain itu, penegak daulat rakyat juga mengajak seluruh elemen bangsa berjuang secara konstitusional memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh oligarki. Perwakilan petisi 100 penegak daulat rakyat, Rizal Fadilah mengungkapkan, dasar hukum desakan memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat sangat jelas diatur dalam ketetapan MPR. Adalah ketetapan MPR nomor 4, MPR, 2023 tentang etika kehidupan berbangsa dan pasal 7 AUUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. Ex-KSAD, M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan mengatakan, mantan KSAD Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto dan Guru Besar UI Profesor Sri Edi Swasono, MPIA, PhD termasuk dalam 100 tokoh penandatangan petisi 100 penegak daulat rakyat, makzulkan Jokowi. Bahkan Profesor Sri Edi Swasono turut hadir dalam acara penyampaian petisi kepada MPR RI. Senin tanggal 20 Juli tahun 2023 kemarin. Penandatangan lainnya antara lain Letjen Purnawirawan Yayat Sudarajat, Se, Letjen Mar Purnawirawan Soeharto, Letjen TNI Purnswiereswesen Syam Sumanegara, Dr. Abdullah Hehamahua, SHMM, Profesor Dr. Amin Rais, Ma, Profesor Dr. Antoni Budiawan, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Dr. Marwan Batubara, Ders. HH Taliwang, Habib Muhsin Alatas. Profesor Insinyur Daniel M. Roshid, MPhil, PhD, H. Dindin S. Maulani, SH, Mudrik Malkan Sangidu, dan banyak tokoh lainnya. Petisi yang dibacakan oleh akademisi Unpad Profesor Dr. Insinyur Ana Rocana, MS itu diterima oleh anggota MPR Tamsil Lindrung. Berisi tuntutan atau seruan mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh elit oligarki. Selanjutnya dari inilah.com, pakar yakin petisi pemakzulan Jokowi akan kandas di tengah jalan. Muncul petisi yang ditandatangani 100 orang lebih dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Penegak Daulat Rakyat atau PDR. Petisi ini menginginkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dimakzulkan. Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Saidiman Ahmad menilai upaya pemakzulan yang dilakukan oleh petisi 100 PDR yang dideklarasikan Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 di Gedung MPR RI, Jakarta, tidak akan berjalan mulus. Namun saya menduga upaya pemakzulan Presiden ini akan kandas, kata Saidiman saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Pasalnya, Saidiman melihat upaya Presiden Jokowi dalam menjalankan pembangunan ekonomi dinilai cukup berhasil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengarah positif di tengah ancaman resesi dunia. Kedua, keberhasilan pembangunan ekonomi ini diapresiasi secara baik oleh publik dengan tingkat approval rating atau kepuasan publik pada kinerja pemerintah yang sangat tinggi, ujar Saidiman. Selain itu, sambung dia, tingginya tingkat kepuasan publik dalam beberapa hasil lembaga survei menyatakan lebih dari 80%. Hal ini dilihat Saidiman akan memperkecil potensi pemakzulan itu terwujud. Artinya, upaya pelengseran Jokowi ini tidak memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Terakhir, secara politik Saidiman melihat bahwa pemerintah Jokowi saat ini sedang berada di puncak karirnya.
Hal ini dengan didukungnya 85% koalisi pemerintah yang ada di parlemen. Dengan dukungan politik sebesar itu, hampir mustahil upaya pemakzulan itu diterima, ungkap Saidiman. Sebelumnya, Ketua Delegasi Petisi, Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat menjelaskan petisi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap situasi kebangsaan saat ini. Terus terang kita ini masih peduli. Khususnya kita lihat ini rata-rata usianya sudah sepuh. Tetapi kita masih ada kepedulian dengan melihat situasi kebangsaan saat ini, kata Yayat dalam sambutannya di gedung MPR RI. Dikutip melalui akun YouTube Refly Harun berjudul, LIVE. Panas. DPRD IGRUDUK para tokoh, serukan petisi 100, saatnya JKW mundur, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Yayat mengaku dirinya bersama rekan-rekannya juga turut membentuk forum bernama Komunikasi Patriot Peduli Bangsa sebagai bentuk kepeduliannya untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Pihaknya juga telah bersurat mengenai petisi ini kepada DPR maupun MPR sejak bulan Mei lalu. Makanya kita-kita ini membentuk PDR, DPR tidak jalan, kita bentuk PDR, penegak daulat rakyat. Mudah-mudahan ini didengar, ungkap Yayat. Ia mengungkap bahwa kedatangan pihaknya ke gedung MPR RI sebagai upaya pihaknya untuk menyampaikan aspirasi atas keresahan mereka karena kedaulatan rakyat sudah tidak ada lagi. Ia bahkan menyebut kedaulatan negara sekarang sudah menjadi kedaulatan partai. Kita merasa bahwa DPR dan MPR sudah tidak lagi sebagai mewakili rakyat yang membela kepentingan rakyat. Tetapi dia membela kepentingan partai golongan dan perut per orang, jelas Yayat. Untuk itu, sebagai perwakilan masyarakat Indonesia dari seluruh provinsi dan profesi, Yayat menyatakan pihaknya sudah tidak mempercayai rezim kepemimpinan sekarang. Menurutnya, dalam rezim ini terlalu banyak diliputi oleh kebohongan dan korupsi. Jadi nanti kita serahkan. Hanya mohon untuk nanti ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada DPR maupun MPR, kata Yayat. Pihaknya pun sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi karena ia yakin bahwa para advokat dan sarjana yang turut berkontribusi dapat memberikan bukti dan fakta yang nyata. Oleh karenanya, ia menuntut untuk mendapatkan hak mereka sebagai rakyat yang telah banyak dizalimi oleh pemerintah. Diketahui, terdapat 2 poin utama yang menjadi tuntutan petisi 100 PDR ini. Di antaranya yang pertama mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Petisi ini kemudian diserahkan oleh Yayat kepada Wakil Ketua MPR RI, Tamsil Lindrung, untuk nanti selanjutnya ditindaklanjuti terkait tuntutan-tuntutan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.